Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa, walladzi qaddara fahada, walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Wa nuyassiruka lil yusra fadzakkir in nafa'atiz dzikra. Sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladzi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Inna hadza lafis suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوهى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار. 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 اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعالى
الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jemaah Masjid Al-Barakah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semua dijadikan umatnya yang diberikan keistiqomahan sehingga kita semua mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, sekarang hari Rabu tanggal 5 Muharram 1440 Hijriah. Mudah-mudahan dengan pergantian tahun ini kita diberikan pemikiran agar di setiap diri muhasabah, introspeksi untuk meningkatkan amal-amal kita sehingga kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang muttaqin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, mungkin saja kadang kita merasa jenuh. Kok ibadah begini-begini saja, kok amal begini-begini saja. Nah, mungkin disinilah kekurangan kita masing-masing, bahwa ilmu ataupun pemahaman tentang ibadah ini kurang, sehingga kita merasa jenuh. Kok sholat subuh saja, kok sholat isya saja, kok sholat maghrib saja. Ini sudah baik, ini merupakan sudah amalan yang begitu baik. Tetapi di dalam peningkatan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah, marilah kita sama-sama memahami apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga betul-betul kita tergolong sebagai hamba-Nya yang muttaqin. Nah, di dalam kesempatan yang baik ini, Al-Fakir ingin menyampaikan membaca dari surat Al-An'am ayat 160. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, barang siapa yang berbuat kebaikan, falahu, maka baginya asyru amsalihha, maka ia akan mendapatkan 10 kebaikan. Jadi ketika kita beramal soleh, beramal baik, maka Allah akan balas 10 kali lipat. Ini sering kita dengar. Wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Barang siapa yang berbuat keburukan, barang siapa yang berbuat kejahatan, maka ia akan dibalas seperti apa yang dilaksanakannya, seperti keburukan tersebut. Wahum la yuzlamun, dan Allah tidak akan menzolimi kita semua. Nah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kalau kita maknai ini, kalau kita sepintas ya, kita tidak hubungkan dengan ayat yang lain, dengan hadis yang lain, maka kita akan keliru. Ketika berbuat kebaikan Allah akan balas 10, tetapi ketika berbuat keburukan Allah akan balas 1. Bagaimana sekarang kita berpikir, kita nyolong aja 1 juta, maka akan dibalas dosanya 1 juta. Tapi kalau kita bersedekah 100.000, maka dibalas kali 10, artinya
maka pahalanya sama dengan 1 juta. Berarti kalau nyolong 1 juta, kita amalkan 100.000, maka impas. Kan hitung-hitungannya begitu. Betul nggak? Nah, tetapi nggak begitu, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Allah tidak akan menerima hal-hal yang buruk. Allah itu hanya menerima yang baik-baik saja. Karena semua pada dasarnya ibadah kita, panduan-panduan untuk kehidupan ini sudah Allah Subhanahu wa taala tentukan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunahkan. Contoh lagi, konon katanya di dalam dalil sholat qobliyah subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. 2 rakaat qobliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Karena kita nggak pakai panduan, kita sholat saja 12 rakaat sebelum subuh. Betul apa betul itu? Betul apa salah? Seminggu kita nggak melaksanakan qobliyah, kita seminggu itu 7 kali, kita kali 12 jadi berapa? 7, jadi 14 rakaat. Kita di dalam 1 hari kita laksanakan jadi 14 rakaat. Betul apa salah? Enggak bisa. Jadi yang disunnah warawatib itu adalah 2 rakaat qobliyah subuh. Tidak bisa karena kita ingin mengerjakan dengan lebih baik lagi, kita laksanakan 14 rakaat. Tidak bisa. Jadi hanya yang dicatat dan disunnahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah 2 rakaat. Itulah kurang lebihnya seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, sebagai motivasi kita juga, Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an, di dalam surat An-Nisa, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw unsa wa hum mu'minun fala faulaika yadkhulunal jannah wa la yuzlamuna naqira. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa may ya'mal minas solihat, barang siapa yang berbuat kebaikan, min zakarin dari laki-laki, wal unsa dan dari perempuan, wa hum mu'min, sedang mereka dalam keadaan beriman, fa ulaika yadkhulunal jannah, maka mereka akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Wala yuzlamuna nakiro, dan mereka tidak akan dizolimi, dirugikan sedikit pun. Artinya apa, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah? Ketika seseorang ini dasarnya beramal soleh yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, haruslah syaratnya adalah mereka orang yang beriman. Orang yang betul-betul mengetahui bahwa ini adalah merupakan satu kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala dan ada tuntunannya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Contohnya tadi, ketika kita berbuat baik tetapi tidak ada tuntunannya, maka itu ditolak. Ada juga di dalam kehidupan kita, di masyarakat kita, seolah-olah kita nyumbang, seolah-olah itu adalah kebaikan, tetapi itu justru menjerumuskan kita. Contoh, ada satu acara yang hura-hura, apalagi yang sifatnya zolim, ya, apalagi sifatnya maksiat, seolah-olah dirasa itu adalah kebaikan, seolah-olah itu adalah merupakan kesenangan. Nah, maka ini akan salah kita menerapkan di dalam memanfaatkan harta kita. Maka kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, maka kita harus beriman, dan iman ini adalah taat kepada Allah, taat kepada Rasul, kemudian mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, sehingga amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kemudian apa yang tadi saya sampaikan, kita muhasabah, introspeksi diri kita. Mungkin saja di antara kita masih ada kesalahan-kesalahan di dalam amal, kebaikan-kebaikan yang kurang kita tingkatkan, yang bukan pada tempatnya. Marilah kita, mumpung Allah Subhanahu wa taala masih berikan kehidupan kepada kita perbaiki amal-amal kita. Hasibu an tuhasabu, hisablah amal-amal kalian sebelum, kata Allah, nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Kalau sekarang kita masih bisa perbaiki kesalahan-kesalahan kemarin, sebesar apapun dosa kita, kita tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan terima tobat kita. Catatannya betul-betul tobat ini taubatan nasuha.
Pencina sekalipun, korupsi terbesar sekalipun, membunuh 900 orang sekalipun, ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang tulus ikhlas agar ingin betul-betul bertobat kepada Allah, maka dosa kita akan diampuni karena nyawa kita masih bersatu dengan raga kita. Allah Subhanahu wa taala masih berikan kesempatan kepada kita untuk bertobat. Hasibu antu hasabu. Hisablah dosa apa, amal-amal kita sebelum nanti dihisab. Jadi sekarang kita masih bisa kita perbaiki amal-amal kita ataupun apa-apa saja yang kita lakukan sebelum kita nanti dihisab. Tentu bagi kita menginginkan kebaikan, semua akan kita laksanakan sesuai dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Nah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, memang kadang-kadang di dalam hati kita ini ada rasa agak sulit gitu. Sulit untuk untuk merubah kebiasaan-kebiasaan kita. Jangan disangka kehidupan kita sudah nyaman, harta kita sudah cukup untuk 7 turunan, anak-anak kita sudah sukses, sudah punya rumah semua, sudah punya mobil semua. Ini jangan sampai kita tertipu dengan kehidupan dunia ini. Mungkin saja masih banyak amal-amal yang belum kita lakukan. Karena pada dasarnya innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta dan anak-anak itu adalah merupakan satu ujian dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana kelak Allah akan mintakan pertanggungjawabannya semua. Jadi mungkin saja di antara kita masih ada yang lalai, masih ada kekurangan-kekurangan. Karena apa? Karena kesalahan-kesalahan di dalam beramal. Karena sesungguhnya yang akan menemani kita, yang akan menyelamatkan kita adalah amal soleh yang akan menyelamatkan kita. Contoh, saya terima kasih kepada Ustaz Bambang dan yang lain-lainnya istiqomah melaksanakan tahsin Quran. Pagi-pagi walaupun mungkin segitu-segitu aja jemaahnya, seperti itu. Tetapi jangan merasa bosan, terus. Karena apa? Karena pada dasarnya amal Pak Ustaz Bambang dan yang lain-lainnya untuk diri sendiri. Tidak ada Ustaz Bambang yang ngajar pahalanya ke saya, nggak ada. Tetapi kalau saya mungkin mendorong, walaupun sedikit-sedikit kebagian Ustaz ya, saya pahalanya bagi-bagi juga Ustaz gitu ya. Saya mendorong, saya memfasilitasi, ya mungkin sedikitlah kebagian Pak Haji Ngadiono ya. Saya bagi juga lah gitu kan pahalanya. Nah disitulah pada dasarnya amal-amal ini akan kembali kepada diri kita sendiri. Dosa pun akan kembali kepada diri kita sendiri. Maka di dalam motivasi memperbaiki ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ini bagian potongan ayat di dalam surat Ar-Ra'd. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah nasib satu kaum kecuali kaumnya itu sendiri yang ingin merubahnya. Jadi kalau kita yang dirasa udah nyaman, udah enak hidup, tetapi ibadahnya kurang, terus amal-amalnya masih kurang, itu tidak akan merubah tuh kenyamanan itu. Di masjid azan, orang berjamaah, orang tahsin, orang pengajian, dia hanya mencari uang dan lain-lain sebagainya karena merasa kenyamanannya, itu tidak akan merubah Allah Subhanahu wa taala, kecuali dirinya sendiri yang akan merubah, yang mempunyai keinginan merubah, bahwa dia harus sholat berjamaah, bahwa dia harus taklim, bahwa dia harus berbuat baik terhadap tetangga. Dirinya lah yang harus merubah bahwa dia akan beramal soleh untuk dirinya. Nah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan sekecil apapun kebaikan-kebaikan kita upayakan untuk kita laksanakan. Mudah-mudahan dengan upaya itu, walaupun sedikit, Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai hamba-Nya yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa dan kesalahan kita. Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa dan kesalahan orang tua kita, anak-anak kita, kerabat kita. Mudah-mudahan keluarga kita senantiasa dipelihara, dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan bagi orang tua kita doakan agar Allah Subhanahu
Subhanahu wa taala berikan kesehatan, diberikan keberkahan rizkinya, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan langkah urusannya. Dan bagi yang sudah wafat, kita doakan orang tua kita, ya, waladun soleh yad'ulah. Ini saya tekankan, anak soleh kemudian mendoakan. Kalau anak soleh tetapi tidak mendoakan, wallahu alam. Karena dalilnya waladun soleh yad'ulah. Kita doakan orang tua kita yang sudah wafat agar Allah Subhanahu wa taala terima iman Islamnya, diluaskan di dalam kuburnya, diampuni seluruh dosa dan kesalahannya, dijadikan kuburnya radhah min riyadil jannah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir laha wa'afiha wa'fu anha ala kulli niyatin shalihah ila nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf di pagi ini saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri pribadi dan mudah-mudahan bermanfaat juga bagi kita semua. Mari kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.